Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mari kita belajar pagi ini kita dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar matematika di kelas 9. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya lebih bersemangat lagi dalam belajar. Oke, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam bab kelas 9, di matematika kelas 9, pertama yang kita pelajari adalah perpangkatan dan bentuk akar. Materi bilangan perpangkatan dan bentuk akar yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Sebenarnya bilangan berpangkat itu di kelas 7 dan kelas 8 sebenarnya siswa sudah mengenal bilangan berpangkat. Contohnya di materi Pitagoras, teorema Pitagoras, kemudian di materi bangun ruang sisi datar, itu semua ada yang namanya bilangan berpangkat. Di sini bilangan berpangkat pengertiannya adalah bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang dengan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan berpangkat itu sebenarnya adalah hasil dari perkalian yang berulang dengan dirinya sendiri. Maka dikatakan bilangan berpangkat. Perhatikan di sini ada pengertiannya. Contoh di sini adalah A pangkat N. Artinya adalah A itu akan dikalikan A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak pangkatnya yaitu N, di mana A sebanyak N2 atau N faktor. Jadi A ini dikalikan berulang sebanyak N faktor. Dalam bentuk umum bilangan berpangkat maka dapat dituliskan adalah A pangkat N. Artinya adalah A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Kemudian dalam bentuk umum penulisan bilangan berpangkat adalah A pangkat N tadi. Syaratnya adalah A di sini adalah bilangan pokok atau dikatakan sebagai basis. Kemudian A syaratnya adalah anggota bilangan real. N dikatakan adalah eksponen atau pangkat. Di sini karena pertemuan pertama nanti kita belajar bilangan bulat positif, maka N di sini adalah bilangan bulat positif. Contoh penulisan dari bilangan berpangkat, misalnya di sini saya contohkan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tiganya ini adalah sebagai bilangan pokok dikalikan dirinya sendiri sampai berulang 4 kali. Maka di sini 3 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. 3 ini sebagai perkalian dengan bilangan pokoknya adalah 3 dan pangkatnya adalah 4. Maka perkalian itu bisa dituliskan adalah 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh siswa semuanya. Perhatikan contoh yang lain. Bilangan berpangkat tidak harus berbentuk bilangan. Bilangan berpangkat bisa berupa suatu variabel atau campuran. Ada bilangan, ada variabel. Di sini yang pertama saya contohkan variabelnya adalah P. Berulang P kali P kali P kali P kali P kali P. Jadi P-nya ini perkalian berulangnya sebanyak 6 kali. Artinya apa? P ini adalah sebagai basis atau bilangan pokoknya. 6 kali tadi sebagai pangkat atau eksponen. Maka P kali P kali P kali P kali P kali P sebanyak 6 kali tadi bisa dituliskan bilangan berpangkatnya menjadi P pangkat 6.
dan seterusnya seperti contoh di bawah ini. Perhatikan di situ ada tanda negatif. Bilangan pokoknya adalah negatif 5, pangkatnya adalah 3, maka dapat diselesaikan perkalian berulangnya seperti, dan hasilnya adalah karena ini ganjil pangkatnya eksponennya, maka menghasilkan suatu bilangan yang negatif, yaitu negatif 125. Perhatikan contoh berikutnya di sini. Nah, di sini silakan 5 kali 5 kali 5. 5-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali. 5 sebagai bilangan pokok, berulangnya 3 kali tadi adalah sebagai pangkat. Sehingga terjadilah 5 kali 5 kali 5 bila dihasilkan menjadi 25 kali 5 menjadi 125. Mudah-mudahan siswa lebih mengerti tentang bilangan berpangkat. Dalam bilangan berpangkat itu ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas yaitu perkalian antar bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama. Nanti yang kedua adalah bilangan perkalian dua bilangan berpangkatnya sama. Contoh perhatikan di pembahasan berikutnya. Sini sifat yang pertama tadi adalah perkalian, yaitu perkalian antar bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Perhatikan contoh pada tabel di sini. Di kolom pertama di situ ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya berbeda. Kalau kita uraikan dalam perkalian berulangnya menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi bilangan pokoknya adalah 3 berulang perkaliannya sebanyak 5 kali. Maka bisa diubah menjadi bentuk perpangkatannya 3 pangkat 5. Perhatikan contoh-contoh yang lain. Oke ya, mudah-mudahan siswa memahami. Perhatikan di sini sifat bentuk umum dalam bilangan perkalian berpangkatan tadi dengan bilangan pokok sama. Jika ada bilangan pokoknya A dipangkatkan M kali bilangan pokoknya juga A, pangkatnya adalah N, berbeda. Ini M sini N, bilangan pokoknya sama. Maka siswa bisa menulisnya adalah menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya cukup ditambahkan jika perkaliannya bilangan pokoknya adalah sama. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan siswa memahami. Berikutnya adalah silakan siswa dicoba dilatih kemampuan tadi dalam soal ini, latihan. Silakan dicoba. Mudah-mudahan siswa bisa ya mengerjakan soal-soal ini. Sifat yang kedua tadi dikatakan adalah perkalian dua bilangan berpangkat sama. Perhatikan pada kolom yang pertama. Bilangan yang perkaliannya adalah 2 kali 3. Pangkatnya adalah sama, yaitu 3. Artinya apa? 2 kali 3 ini adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan N ini adalah pangkat atau eksponen. Kalau kita urai perkalian bilangan pangkat tadi, basisnya itu berulang sebanyak 3 kali. Artinya 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3, sebanyak 3 kali. Kemudian disederhanakan, artinya yang bilangan yang sama kita kumpulkan menjadi 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3-nya juga sama, 3 kali 3 kali 3. Sehingga di sini kelihatan 2 berulang 3 kali, 3-nya berulang juga 3 kali. Maka dibuat perpangkatannya menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Demikian yang lainnya juga sama. Contoh-contoh ini tolong dipahami.
Mudah-mudahan siswa lebih mengerti tentang bilangan berpangkat ini. Pada sifat yang kedua, dalam bentuk umum sifat yang kedua tadi, di sini dapat disimpulkan bahwa ada perkalian bilangan A kali B tutup kurung pangkat M, maka siswa bisa mengerjakannya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Mudah-mudahan siswa memahami ya. Oke, untuk latihannya sifat yang kedua, silakan. Di sini ada perkaliannya 7 kali 11 pangkat 3. Silakan ditulis bentuk perkalian berulangnya, kemudian bentuk pangkatnya. Demikian yang nomor berikutnya. Perkaliannya adalah 13 kali 7 pangkat 5, bentuk perkalian berulangnya. Bagaimana perpangkatannya, bagaimana. Seperti contoh yang tadi. Oke, silakan. Kalau sudah, silakan latihan ini nanti dikerjakan, kemudian dicoret-coret mungkin di Word atau di kertas yang lain, bisa diupload atau difoto. Latihan tugas ini akan saya nilai. Silakan dikembalikan pada guru yang bersangkutan. Terima kasih. Ini seperti ini. Nanti kalau tidak paham silakan diulang kembali. Saya cukupkan sekian. Selamat berlatih yang tekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.